Halo, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Feyorani Sania Barubangun, NIM 19208-036. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang pembahasan materi yang sudah diterangkan oleh Bapak dosen untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi. Ada dua bab, yang pertama perkembangan individu dan bab 2 perbedaan-perbedaan individual peserta didik. Langsung saja saya akan menerangkan bab 1 perkembangan individu. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu apa itu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya jumlah sel tubuh suatu organisme yang disertai dengan bertambahnya ukuran, berat, serta tinggi yang bersifat irreversibel, tidak bisa dapat kembali ke bentuk semula. Nah, pertumbuhan lebih bersifat kuantitatif, di mana suatu organisme yang kecil menjadi lebih besar seiring bertambahnya waktu. Sedangkan perkembangan menurut Harlock pada tahun 1980 ialah sebagai rangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Berkembang merupakan salah satu perubahan organisme ke arah kedewasaan dan biasanya tidak dapat diukur menggunakan alat ukur. Contohnya pematangan sel ovum dan sperma atau pematangan hormon-hormon dalam tubuh. Nah, jadi dapat kita simpulkan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Dalam pertumbuhan bersifat kuantitatif bisa digambarkan dalam bilangan, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif tidak dapat digambarkan melalui bilangan. Yang kedua, dalam pertumbuhan terlihat dari keadaan fisik, dalam perkembangan tidak terlihat dari keadaan fisik. Dalam pertumbuhan memiliki batasan usia, sedangkan perkembangan tidak terbatas oleh usia. Dalam pertumbuhan bersifat irreversibel, tidak dapat balik, sedangkan perkembangan bersifat reversibel, bisa balik. Dan dalam pertumbuhan dipengaruhi bertambahnya sel tubuh, sedangkan dalam perkembangan dipengaruhi pengalaman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip perkembangan. Ada dua, perubahan fisik dan perubahan mental. Dalam perubahan fisik, terlihat dari perubahan tinggi badan, berat badan, dan organ dalam tubuh lainnya, misalnya otak, jantung, dan lain sebagainya. Dan perubahan proporsi, misalnya perubahan perbandingan antara kepala dan tubuh pada seorang anak. Selanjutnya perubahan mental, terlihat dari perubahan yang meliputi memori, penalaran, persepsi, emosi, sosial, dan imajinasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahap-tahap perkembangan. Menurut Harlock pada tahun 1980 menyatakan membagi tahap perkembangan menjadi 10 tahap, yaitu yang pertama periode prenatal, di mana periode prenatal dimulai sejak terjadi proses pembuahan atau konsepsi sampai anak terlahir di dunia. Yang kedua, masa bayi baru lahir. Masa bayi baru lahir dimulai dari hari pertama kelahiran sampai 2 minggu setelah kelahirannya. Yang ketiga, masa bayi, di mana masa bayi dimulai 2 minggu setelah kelahiran sampai 2 tahun. Selanjutnya, masa anak-anak. Awal masa anak-anak dimulai dari usia 2 tahun sampai 6 tahun. Selanjutnya, masa anak-anak akhir. Masa anak-anak akhir dimulai dari 6 sampai 13 tahun. Selanjutnya, masa puber, di mana masa puber dimulai dari usia 14 tahun sampai 15 tahun. Selanjutnya, masa remaja, di mana masa remaja dimulai dari usia 15 sampai 18 tahun. Selanjutnya, masa dewasa dini, di mana masa dewasa dini dimulai dari usia 18 sampai 40 tahun. Selanjutnya, masa dewasa, di mana masa dewasa dimulai dari usia 40 sampai 60 tahun. Dan terakhir, masa usia lanjut. Masa usia lanjut dimulai dari usia 60 tahun sampai akhir hayat. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Ada 9 faktor. Yang pertama ada intelijensi. Intelijensi merupakan faktor yang terpenting karena kecerdasan yang tinggi disertai oleh perkembangan yang cepat. Kedua ada seks. Perbedaan perkembangan antara kedua jenis seks tidak dampak jelas. Yang nyatanya adalah kecepatan dalam pertumbuhan jasmania. Yang ketiga ada kelenjar-kelenjar dan jelas pengaruhnya terhadap perkembangan anak sebelum dan sesudah dilahirkan. Yang keempat ada kebangsaan dan ras. Ini misalnya anak-anak dari ras Mediterranean atau Lautan Tengah itu tumbuh lebih cepat dari anak-anak Eropa sebelah timur. Selanjutnya ada posisi dalam keluarga. Faktanya, kedudukan anak dalam keluarga merupakan keadaan yang dapat mempengaruhi perkembangan. Anak kedua, ketiga, dan sebagainya pada umumnya berkembangnya lebih cepat daripada anak yang pertama. Yang keenam ada makanan. Ketujuh adalah luka dan penyakit. Luka dan penyakit jelas pengaruhnya kepada perkembangan meskipun terkadang hanya sedikit dan hanya menyangkut perkembangan fisik saja. Yang kedelapan ada hawa dan sinar.
Dan yang terakhir ada kultur atau budaya. Yang termasuk faktor budaya di sini selain budaya masyarakat juga dalamnya termasuk pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Itulah dia bab 1 tentang perkembangan individu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan individual peserta didik pada bab 2. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu arti individu. Nah, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perseorangan, oknum, atau individu merupakan unit terkecil dari kelompok masyarakat. Manusia pada dasarnya adalah individu yang utuh, tidak bisa dibagi atau tidak dapat dipisahkan. Yang kedua ada karakteristik individu. Karakteristik bawaan merupakan karakter keturunan yang dibawa sejak lahir, baik berkaitan dengan faktor biologis maupun sosial psikologis, kepribadian, perilaku apa yang diperkuat, dipikirkan dan dirasakan oleh seseorang atau individu merupakan hasil dari perpaduan antara faktor biologis sebagaimana unsur bawaan dan pengaruh lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. Menurut Bailey pada tahun 1979 di dalam studinya menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan intelektual individu. Yang pertama ada keturunan atau genetik, yang kedua ada lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan gaya belajar dan gaya berpikir. Pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu gaya belajar. Gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih seseorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan memproses informasi tersebut. Yang kedua ada modalitas belajar peserta didik. Ada 3, yaitu modalitas visual, modalitas auditori, dan modalitas kinestetik. Yang pertama ada modalitas visual. Bagi siswa yang bergaya belajar visual, modalitas penglihatan atau visual yang paling utama. Metode pengajaran yang digunakan guru sebaiknya lebih dititik beratkan pada penggunaan media visual. Yang kedua ada modalitas auditori. Siswa yang bertipe auditori mengandalkan modalitas pendengarannya untuk mencapai kesuksesan dalam belajar. Yang ketiga ada modalitas kinestetik. Anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan. Anak seperti ini sulit untuk duduk diam berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan eksplorasi sangatlah kuat. Selanjutnya, perbedaan gaya berpikir. Ada 2, gaya berpikir konvergen dan gaya berpikir divergen. Gaya berpikir konvergen ini adalah cara berpikir ke arah yang sempit atau ke arah mengecil, yaitu dari global ke detail. Sebaliknya, gaya berpikir divergen ini berpikir dari kecil ke arah yang luas atau dari yang detail ke arah yang global. Selanjutnya ada perbedaan kepribadian. Menurut Alport pada tahun 1937 mendefinisikan kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu yang berasal dari sistem psikofisikis yang menentukan keunikan seseorang beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, perpaduan emosi stabil dan tidak stabil melahirkan 3 pola kepribadian, yaitu introversi, ekstraversi, neurotis, dan psikotis. Ketiga pola kepribadian tersebut memiliki ciri-ciri. Yang pertama ekstraversi, introversi. Sifat-sifat utama ekstraversi antara lain ramah, lincah, aktif, asertif, suka mencari sensasi, periang, dominan, dan suka berspekulasi. Sifat utama introversi antara lain tidak sosial, pendiam, pasif, ragu, banyak pikiran, sedih, penuntut, pesimis, penakut, tertutup, damai, tenang, dan terkontrol. Yang kedua ada neurotis. Sifat-sifat yang dimiliki oleh neurotis antara lain penuh kecemasan, depresi, merasa bersalah, percaya diri rendah, tegang, irasional, malu-malu, larut dalam suasana hati, dan emosional. Yang terakhir psikotisme. Sifat-sifat yang dimilikinya antara lain dingin, agresif, egosentris, impersonal, impulsif, antisosial, tidak berempati, kreatif, dan bebal. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku seseorang dan caranya yang khas dalam menanggapi atau merespon sesuatu. Yang terakhir, kita akan membahas tentang jenis temperamen pada peserta didik. Yang pertama ada easy child atau anak muda. Anak tipe ini bisa memiliki perasaan atau mood positif, cepat membangun rutinitas, dan mudah beradaptasi dengan pengalaman atau hal-hal yang baru. Yang kedua ada difficult child, anak sulit. Anak tipe ini cenderung bereaksi negatif, cenderung agresif, kurang kontrol diri, dan lamban menyesuaikan dengan pengalaman atau hal-hal yang baru. Yang terakhir ada slow to warm child, anak lamban bersikap hangat. Anak tipe ini selalu beraktivitas lamban, cenderung bersikap negatif, lamban dalam beradaptasi, dan intensitas mood atau perasaan yang dominan yang rendah. Nah, itulah dia materi yang saya jelaskan ulang mata kuliah perkembangan peserta didik.
Sekian dari saya, terima kasih.